Shalom rekan-rekan hamba Tuhan, Gereja di Jawa Barat, juga jemaat-jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, kita bersyukur di tahun 2022 masih diberi kesempatan untuk kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan secara bergilir. Dan saya membaca dari Imamat 13 sampai dengan 15. Dan saya akan merenungkan dalam 3 pasal ini ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang kenajisan. Apakah yang najis di hadapan Allah, dan bisakah kenajisan itu diubahkan atau ditahirkan? Kalau kita memperhatikan di ayat 13, di situ berbicara tentang penyakit kusta. Kalau penyakit kusta yang sudah terlalu mendalam sampai kepada daging, kata firman Allah kepada Musa di sini, maka dia dinyatakan najis dan tidak layak dan tidak berkenan. Lalu apa yang najis? Apakah arti najis? Kenajisan adalah dinyatakan orang itu najis adalah ketika harus tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tidak sesuai dengan kekudusan Allah, dan itu disebut dengan najis. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan, pelayan Tuhan Gereja di Jawa Barat, bahwa apa yang najis di hadapan Allah, kalau waktu bangsa Israel dinyatakan mereka najis ketika mereka mengalami yang namanya sakit kusta. Dan ini identik dengan kehendak Allah, kekudusan Allah. Karena Allah itu kudus, Allah itu suci, dan itu tidak bisa kena apapun gitu. Namun kalau kita memperhatikan saat-saat ini adalah apa yang bisa dikatakan dengan najis, yaitu bisa saya katakan bahwa ada segala hal yang tidak berkenan kepada Allah, termasuk dosa, termasuk perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan duniawi, itu juga najis, bisa dikategorikan najis di hadapan Allah. Lalu pertanyaannya, apakah kita bisa dipulihkan? Tentunya lewat firman Tuhan. Yesus datang untuk membawa pemulihan. Yesus datang untuk membawa pengampunan dosa, untuk kita dilepaskan daripada hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang buruk. Jadi lewat kedatangan Yesus, kelahiran Yesus yang kedua kali ke dunia, membawa satu perubahan besar bagi kita, membawa satu pemulihan yang besar bagi kehidupan kita. Kalau bangsa Israel waktu itu, mereka dapat ditahirkan dari kenajisan mereka ketika mereka datang kepada imam-imam, dan imam itu harus memeriksa mereka dan meneliti semua apa yang mereka alami, dan imam itu keluar dari perkemahan dan menyuruh atau memerintahkan orang yang sakit kusta itu, yang najis itu, untuk membawa persembahan, yaitu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain krimisi di dalam Imamat 14 ayat 4, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Ini mereka artinya bahwa yang najis bisa ditahirkan dengan syarat harus membawa persembahan kepada Tuhan. Dengan kata lain, saat ini perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, ketika kita dinyatakan najis oleh keadaan dunia, oleh perbuatan-perbuatan dosa, ketika kita datang kepada Allah dan meminta pengampunan dengan membawa persembahan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita persembahkan kepada Tuhan, maka kita ditahirkan dari segala dosa kita, dan kita ditahirkan dari segala perbuatan-perbuatan dosa kita, dan kita layak bersama dengan Allah, kita layak menerima berkat Allah, kita layak menerima anugerah Tuhan, yaitu anugerah keselamatan lewat Kristus Yesus yang mati bagi kita untuk membebaskan kita, menggantikan kita, mentahirkan kita lewat darahnya. Itu yang membuat kita bisa tahir dari segala sakit penyakit kita. Kalau di ayat 15 berbicara bahwa mencuci pakaian, membasuh kaki, membasuh tubuh, kita bisa menyucikan diri kita. Ketika kita membawa persembahan, kita kembali kepada Allah yang sesungguhnya mau menyenangkan hati Tuhan lewat persembahan tubuh, jiwa, dan roh kita, maka kita harus menerima pembasuhan tubuh. Kita harus menyucikan diri kita dengan kuasa Allah kembali, untuk kita ditahirkan dari segala kenajisan itu, yaitu lewat baptisan air dan lewat baptisan Roh Kudus. Jadi saat-saat ini, ketika kita hidup saat ini,
mungkin tidak lagi penyakit kusta yang kita alami, tetapi yang kita alami adalah perbuatan dosa, yang kita alami adalah hal-hal yang buruk, yang tidak menyenangkan hati Allah, yang tidak kudus di hadapan Allah. Maka kita harus dikuduskan kembali dengan kita datang kepada Allah meminta permohonan, dan kita bertobat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang najis itu, dan kita mengizinkan tubuh kita untuk disucikan, dikuduskan kembali lewat baptisan kuat kuasa Roh Kudus yang membasuh hidup kita, dan kita diselamatkan dan kita dilayakkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin.